Yang mana keuntungannya ini keuntungan akhirat sekaligus keuntungan dunia. Keuntungan akhiratnya orang yang ziarah Mekah untuk haji atau umrah, kemudian haji atau umrahnya makbul, Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Orang itu kalau dosanya diampuni oleh Allah, pindah di bawah boleh ya. Kondisi dia mirip-mirip seperti kondisinya para anbiya dari sisi nggak punya dosa. Kalau orang itu nggak punya dosa, akhirnya doa-doanya menjadi mujarab. Kita sebagai orang beriman berkeyakinan bahwa apapun yang belum diberikan oleh Allah, seluruh dunia mau mengusahakan tidak akan bisa. Begitu pula sebaliknya, kalau perkara itu sudah diberi oleh Allah, seluruh dunia mau menghalangi tidak bisa. Maka dulu sering diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis, para anbiya itu musuhnya seluruh dunia atau minimal seluruh kaumnya. Seluruh kaumnya tidak diterima oleh Allah, yang diterima para anbiya. Tentu yang bersama Allah itulah yang akan beruntung, yang tidak bersama Allah akan buntu. Jadi antara keuntungan dunia dengan sebab orang itu haji atau umrah dosanya bersih. Kalau orang dosanya bersih, akan seperti kondisinya orang di surga. Orang itu nggak bisa masuk surga sebelum dosanya dimaafkan. Lah orang itu kalau sudah masuk surga, Allah berfirman, "Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun." Orang itu kalau sudah masuk surga, apa yang kalian inginkan terlaksana. Maka akhirnya keinginan-keinginan kita menjadi dimudahkan oleh Allah dengan sebab berkahnya haji atau umrah. Maka sebelum kita berangkat haji atau umrah, kita niat. Ini bukan umrah yang terakhir atau yang pertama atau yang kesekian. Saya ingin rutin di antara amalan saya, setiap tahun minimal saya berangkat umrah, nyuci dosa dan memudahkan hajat akhirat dan hajat dunia. Hajat akhirat orang tidak akan bisa masuk surga sebelum terampuni dosanya. Hajat dunia kalau orang sudah terampuni dosanya, hajat-hajatnya ditunaikan dan dimudahkan oleh Allah. Maka ini keuntungan besar. Akhirnya kita ini belanja atau membawa bekal untuk safar ini tidak eman-eman karena memang menguntungkan. Dunia ini seberapapun banyaknya, seberapapun hebatnya, tetap saja ujung-ujungnya akan kita tinggal. Itu sudah pasti. Maka bagaimana semua yang kita miliki di dunia ini, harta, posisi, potensi, ini semuanya ada nilai akhiratnya, supaya ketika kita meninggal dunia, di akhirat sana kita sudah punya fasilitas-fasilitas yang nyaman, dengan sebab kita gunakan dunia kita ini sebagai sarana untuk membangun akhirat kita. Di antaranya dengan meluangkan waktu untuk safar haji atau umrah. Satu hal yang menguntungkan, sangat-sangat menguntungkan. Kita akan berangkat sampai ke Jeddah. Jeddah dinamakan Jeddah dalam versi sebagian sejarah lisannya orang-orang Hijaz. Dulu nenek kita tinggal di negeri Hijaz, bahkan wafat di sana, bahkan wafatnya diduga dekat-dekat dengan airport Jeddah. Maka Jeddah itu dalam bahasa Arab artinya adalah nenek. Airport Jeddah, airport yang mengingatkan kita nenek kita itu di situ itu. Kuburannya minimalnya ada cerita di situ itu. Jadi kita ini orang-orang sana ini.
Rasakan kita ini seperti mau pulang kampung, dimudahkan Allah untuk mengingat-ingat nostalgia dan sejarahnya nenek kita, kakek kita yang dulu tinggalnya di Hijaz, bahkan wafatnya di sana. Karena perubahan zaman, perubahan udara dan iklim, pas cucu-cucu yang jauh sampai Indonesia, mungkin kulitnya warnanya tidak seperti yang tinggal dengan neneknya. Hidungnya juga mungkin karena benturan-benturan apa jadi tambah gesek dan hilang. Kita ini aslinya orang sana. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua ini adalah dari Adam, dan Adam aku ciptakan dari tanah. Kita ke Jeddah, kemudian nanti di antara acara kita yang terpokok adalah kita umroh dengan tertib-tertibnya yang nanti akan diterangkan oleh timnya, oleh Pak Wahyi. Nah, kita akan masuk tanah haram Mekah. Kita sering di Indonesia nunggu-nunggu kapan Ramadan datang ya, kapan Ramadan datang. Yang mana di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Yang mana kalau orang amal di malam itu, Allah akan lipatkan pahalanya seperti amal dalam 1000 bulan, kurang lebih 82 atau 82 lebih sedikit tahun. Masya Allah. Kita akan masuk tanah haram untuk melakukan ibadah umroh. Sekaligus di tanah haram ini ada fadilah khusus yang tidak mungkin ada di tempat yang lain. Orang amal kebaikan di sana dilipatkan per kebaikannya 100.000 kali. Yang mana 100.000 kali itu dihitung-hitung oleh sebagian teman itu kurang lebih setiap amalan di sana dibandingkan amalan di luar tanah haram seperti amalan 50 tahun lebih sekian per amal. Jadi kalau kita lipatkan 2 kali sudah seperti amal di malam Lailatul Qadar lipat, sudah lebih. Dan itu sepanjang kita di tanah haram. Dan tanah haram itu semua hotel kita nanti di lingkungan tanah haram, sampai di hotel pun begitu. Maka nanti kalau kita amal sunnah, sholat fardu, baca tasbih, makan dengan adab-adab sunnah, itu nilainya berbeda sekali dengan nilainya di luar tanah haram. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di sana. Urusan ini tidak ada di tempat lain seluruh dunia. Maka kita usaha mulai sekarang niat. Saya kalau dapat tanah haram, saya niat untuk serius 24 jam benar-benar dalam keuntungan, yang fardu ditunaikan dengan maksimal, yang sunnah-sunnah disempurnakan. Apalagi kalau kita masuk Masjidil Haram. Kalau kita masuk Masjidil Haram, di samping ada kelipatan 100.000 kali tadi, di sana ada tempat yang mana semua orang baik bermulanya dari sana, yaitu Ka'bah. Orang itu pengen umroh, pengen tahajud, pengen jadi orang yang takwa, pengen jadi orang yang warok. Permulaannya adalah karena dapat ilham dari Allah, ilham kebaikan. Dan ilham itu turunnya di Ka'bah yang di dalam Masjidil Haram, di lingkup tanah haram. Wahudan bil'an. Yang hari-hari kita menghadap ke sana dalam ibadah kita, bahkan tidur pun disarankan menghadap ke sana. Bahkan nanti kalau kita suatu saat wafat pun, muka kita akan dihadapkan ke arah Ka'bah. Kita doa, ya Allah, saya sudah sampai ke tempat turunnya hidayah seluruh dunia. Saya minta selalu hidayah yang keluar dari sini nyantol terus dengan kehidupan saya, langkah-langkah, perkataan, sikap-sikap, dan keputusan saya. Kemudian seluruh nabi, seluruh rasul, mulai mbah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ini semuanya pernah keliling di Ka'bah, pernah tawaf di sana. Kita sering dengar ada orang mau merampok ketemu Syekh Abdul Qadir, dapat hidayah karena kena berkahnya pertemuan dengan Syekh Abdul Qadir. Kita sering dengar ada orang yang mau nyuri, tidur di sampingnya rumahnya seorang waliullah, bangun tidur jadi soleh, gak jadi nyuri.
Nah ini Ka'bah ini di samping Ka'bahnya sendiri begitu hebat, ini telah didatangi oleh orang-orang terhebat sepanjang sejarahnya manusia. Yang mana kalau kita keliling di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, di tanah haram, harapannya nggak tahu berapa kali itu harapannya kaki kita ini pernah menyentuh tempat, atau nyerempet tempat, atau melangkahi tempat, atau minimal melewati tempat yang dulu pernah tersentuh, terlewati, atau terduduki oleh para anbiya, bahkan oleh Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Harapannya kesentuh itu kesetrum hidayah, pulang ke rumah itu sudah jadi munawwar, beloloi. Nah, orang lihat pada seneng jadi orang baik. Orang ketemu kita jadi langsung semangat ke masjid. Orang ketemu kita langsung pengen semangat kebaikan karena kita telah tersentuh dengan umroh, kesentuh dengan Ka'bah, kesentuh dengan barokahnya para anbiya, barokahnya Sayyidul Anbiya. Di sana di antara rukun Yamani dan di antara Hajar Aswad ada malaikat yang mendoakan orang-orang doa. Maka di antara tempat doa ketika kita keliling itu, di antara tempat doa adalah di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Di antara doa yang disarankan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, selamat dari siksa neraka. Dan doa-doa yang lain kita punya banyak. Dulu sahabat Imran ibn Husain setiap sampai ke tempat ini, malaikat yang jaga itu turun dan menjabat tangan beliau. Banyak ulama selepas beliau kalau sampai tempat ini kalau doa, malaikat yang di situ bilang amin, amin, tak amini dungamu, tak amini dungamu. Ini diantara fadilah-fadilahnya Ka'bah. Kemudian para anbiya semuanya pernah datang ke Ka'bah. Bahkan sekian banyak selepas kaum-kaumnya beliau dihancurkan oleh Allah, beliau hijrah meninggalkan kaumnya, kemudian ibadah, tinggal, hijrah, dan akhirnya wafat dan dikuburkan di sekeliling Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah itu adalah di antara isinya dalam hadis lebih 14 riwayat, tidak kurang dari 200 nabi dan rasul dimakamkan di situ. Di antaranya Nabi Syuaib, di antaranya Nabi Lut, di antaranya kakek kita semuanya Nabi Nuh. Dan nabi-nabi yang lain di antaranya Nabi Hud, walaupun sebagian ulama Yaman mengatakan Nabi Hud kuburnya di Yaman. Kemudian terus banyak lagi di situ itu. Maka kita di sana tawaf, ibadah sekaligus niat mengziarahi kuburnya para anbiya di situ. Kemudian pas di sana nanti ada di itu apa itu Hatim di Hijr Ismail, tempat yang di dekatnya Ka'bah yang ada lengkungannya, lingkarannya. Di situ itu dulu kandang kambingnya Nabi Ismail, yang akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan bagian dari Ka'bah. Katanya para ulama, orang itu yang barokah, kandang kambingnya pun akhirnya jadi tempat ibadah. Jadi orang-orang itu kurang barokah, masjidnya pun jadi kandangnya lowor atau tinggal sholat jamaah. Itu di Hijr Ismail itu 6 dirok, kurang lebih 3 meteran kurang dikit. 1 dirok itu 45 cm kurang lebih. Itu dulu adalah bagian dari dalamnya Ka'bah, yang mana para ulama menganggap bahwa luarnya Ka'bah itu berkah, tapi di dalamnya itu ada keberkahan khusus yang tidak ada di luarnya. Apa keberkahannya? Keberkahannya kalau di luarnya kita melihat tempat yang jadi markas atau turunnya semua hidayah.
Jadi kalau kita masuk di tempat itu, masuk di dinamonya, masuk di pabriknya. Begitu itu kurang lebih. Jadi kalau kita sholat di Hijr Ismail mepet dengan Ka'bah itu, kita sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Maka bagi yang ada kemampuan dan badannya sehat, bagus kalau kita pernah punya pengalaman sholat di sumbernya hidayah di situ. Kalau ada uzur ya tentu saja disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian di sana ada Hajar Aswad bagi yang mampu, bagus kalau ikut mencium bagi laki-laki, bagus untuk mencium karena mencium Hajar Aswad di antara berkahnya Hajar Aswad nanti akan jadi saksi kita pada hari kiamat. Ya Allah, orangnya telah mencium saya pengen engkau maafkan dia, saya pengen engkau masukkan dia ke surga. Kurang lebih begitu. Kalau bagi wanita, saran saya nggak usah karena terlalu berdesaan. Nyium Hajar Aswad hukumnya adalah amal sunnah yang ditinggalkan tidak berdosa. Kalau diamalkan berpahala. Jadi untuk wanita ini disekannya dengan laki-laki itu jadi khawatir malah jadi sulit untuk menjaga diri dari pelanggaran. Macam disekan. Kalau laki-laki yang sudah biasa disekan itu bagi yang masih mampu. Kemudian kita lihat, masya Allah, di sana ada Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ketika beliau bangun Ka'bah yang dikatakan oleh para mufassirin, Nabi Ibrahim ketika bangun di situ itu berdiri di situ itu, maka temboknya Ka'bah itu tambah tinggi, maka batu ini naik sesuai dengan ketinggian tembok tanpa ada penopang dari bawah, ngawang dengan kuasa Allah tanpa ada listriknya, tanpa ada penopangnya dari bawah. Maqam Ibrahim, bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Bukan makom dengan bahasa Jawa artinya kuburan. Yang mana ini bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim itu begitu dimuliakan oleh Allah. Belum Nabi Ibrahimnya, bekas telapak kakinya tok. Itu bekas telapak kakinya disunahkan untuk kita jadikan antara kita dan antara Ka'bah. Kalau kita sholat sunnah, wabil khusus sholat sunnah tawaf. Selepas kita tawaf 7 kali, maka kita sholat sunnahnya itu jadikan Maqam Ibrahim itu kita Maqam Ibrahim kemudian Ka'bah. Masya Allah, Nabi Ibrahim yang semua orang iman umat Muhammad diperintahkan untuk merasa jadi bagian dari keluarga Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Ini kesibukan beliau itu adalah dulu bangun masjid, makmurkan masjid, dan nyapu masjid, membersihkan masjid. Jadi pekerjaannya orang sangat mulia adalah diantaranya bangun masjid, diantaranya mengisi masjid dengan amalan, diantaranya bersih ruangan-ruangan yang di masjid itu. Wah, saya selepas ini akan ingin jadi seperti Nabi Ibrahim, hadiahnya bangun masjid, ya makmurkan masjid, ya bersihkan masjid. Di samping pertama kali Ka'bah ini memang diturunkan oleh Allah, dibangun untuk jadi markas hidayah dan jadi kiblatnya orang ibadah bagi orang-orang beriman, dimulai dari kakek kita pertama yaitu Nabi Adam. Ini masjid pertama milik kakek kita semuanya. Jadi kita ini semuanya asli cucunya pemilik masjid pertama. Maka kalau kita ini memang yakin itu, maka kita kalau kurang akrab dengan masjid itu nggak cocok jadi cucunya Nabi Adam, nggak cocok jadi keluarga secara rohani keluarganya Nabi Ibrahim. Sambil kita ingat-ingat dulu Nabi Muhammad itu sekian kali di sini sering duduk di Hijr Ismail. Beliau dengan para sahabat melakukan tawaf wada, tawaf ifadah di sini. Beliau dengan para sahabat berjuang di sini, rasakan beliau tawaf ngajari manasik haji di sini ini, masya Allah. Mengajari manasik haji sambil beliau naik unta. Jadi beliau tawaf dengan naik unta. Akhirnya sekarang ada tawaf pakai apa itu motor listrik. Nabi dulu naik unta, namanya unta ya nggak bisa dikontrol, mungkin kadang-kadang berak juga gitu kan.
Kemudian Nabi sini yang lantainya waktu itu lantai masih berupa tanah. Masya Allah, Nabi dengan para sahabat di situ itu, laki perempuan tawaf di situ itu. Mulai zaman Nabi, laki perempuan itu kalau tawaf di sekitar Ka'bah itu bareng. Dulu pernah ada yang usul, ada ulama-ulama yang risau bagaimana kalau kita ini buat di Masjidil Haram ini perkara yang lebih warak, yaitu kita buat sip-sipan, tawaf khusus laki-laki dan tawaf khusus wanita. Maka para ulama yang hadir tertawa. Kita ini ngaji agama itu kan pada Rasulullah. Saat dunia ini nggak ada yang lebih warok melebihi Rasulullah. Belum pernah ada cerita zaman Nabi diteruskan zaman sahabat kok tawaf laki perempuan sip-sipan, nggak pernah ada. Jangan sok lebih hati-hati melebihi Rasulullah, nggak pernah ada. Itu justru di situ itu pengajaran dari Islam. Memang masyarakat itu dalam kenyataan laki perempuan itu sering berdekatan, rumahnya berdekatan, kemudian bergaul juga berdekatan, di pasar-pasar berdekatan, tapi jangan sampai melanggar agama. Di antara hikmahnya kenapa tawaf kok bareng-bareng dalam ridhonya? Iya, bareng-bareng dengan yang tidak mahram dekat, dengan tidak mahram dekat, dengan wanita yang tidak halal dengan kita dekat. Supaya kita ini ngambil pelajaran ini kabeh kaulan Gusti Allah di rumahnya Allah, diawasi oleh Allah, jangan macam-macam jadi hamba Allah. Walaupun ada kesempatan-kesempatan untuk melanggar, kamu itu sekarang sebagai hamba Allah yang harus menghamba kepada Allah, jangan melanggar. Jadi antara pelajaran kenapa tawaf sa'i laki perempuan mulai zaman Nabi gak dipisah. Sementara di Masjid Nabawi oleh Nabi dipisah, laki perempuan dipisah. Kemudian di masjid-masjid Madinah Munawwarah masjid untuk perempuan dipisah. Tapi ketika di tanah Haram Mekah malah nggak dipisah. Itu diantara pelajarannya begitu. Kita di situ itu di tempat tawaf dekat dengan Zam-Zam itu dulu waktu tahun 9 saya haji waktu itu masih ada ruangan khusus untuk orang masuk di situ itu minum air Zam-Zam. Tempatnya ya di dekat dengan apa itu tempat tawaf di Hajar Aswad, agak kesana sedikit mungkin 20 meter masuk ke belakang. Belakang agak luas bisa masuk. Dan itu secara hadis di Zam-Zam itu tempat markasnya seluruh nyawanya orang beriman. Jadi nyawanya orang beriman di samping di kuburnya masing-masing yang jadi cabangnya surga, itu mereka diizinkan sewaktu-waktu untuk kumpul-kumpul di situ itu, ngobrol-ngobrol di situ itu, bahkan boleh untuk ikut tawaf, ikut sa'i, mengikut derajatnya masing-masing. Maka tidak heran kalau orang itu haji atau umrah tiba-tiba ketemu, perasaannya ketemu dengan neneknya, ketemu dengan tetangganya, ketemu dengan istrinya yang meninggal duluan, kok bisa? Kemarin salah satu mertua saya, bukan benar satu ya, salah satu. Itu sudah lama dengan istrinya yang telah meninggal, nggak ketemu mungkin lebih 25 tahun. Begitu sampai Mekah ketemu dia kaget, loh kok bisa ketemu? Saya ceritakan memang nyawanya orang-orang beriman tinggal di sana. Oh, Masya Allah. Kok bisa sudah doa, sudah tahlil nggak pernah ketemu, begitu di Mekah nggak baca apa-apa kok ketemu, memang arwahnya orang beriman. Seperti ceritanya ayah kami ketika di Mekah ketemu dengan Mbah Siti di waktu tawaf dulu. Mbah Siti begitu mau ditemui hilang. Gitu. Maka kalau kita lihat sana kejadian yang begitu itu memang begitu itu, memang itu tempat. Jadi orang-orang beriman itu ya ahli masjid, sebentar-bentar sholat waktu hadap kiblat, nanti begitu wafat di antara fasilitas yang akan dia dapatkan diizinkan untuk berdekatan dengan Ka'bah secara arwah, keliling-keliling di situ. Jadi kita lihat di situ itu makam Ibrahim. Allahumma sholli ala air Zam-Zam ini adalah hasil dari cerita yang telah masyhur pengorbanannya istri Nabi Ibrahim, si Hajar. Bagaimana beliau seorang wanita yang jadi percontohannya untuk laki-laki dan wanita. Beliau mengajarkan kepada kita kalau orang itu sudah dalam ridhonya Allah pasti dan pasti tidak akan terlantar, tidak akan rugi.
Walaupun sepertinya rugi, tidak akan rugi. Walaupun sepertinya nggak punya duit, tidak akan rugi karena itu isinya pahala. Duit itu hanya laku di dunia ini. Itu pun kadang-kadang nggak laku. Kalau amal, ridhonya Allah itu laku terus di dunia dan di akhirat. Ketika Hajar mau ditinggalkan Nabi Ibrahim di situ itu, Nabi Ibrahim ditanya oleh Hajar, kamu meninggalkan saya di tempat gak ada teman, gak ada air, gak ada makanan dengan anak bayi saya. Apakah ini karena perintahnya Allah? Nabi Ibrahim mengangguk, iya. Maka Hajar mengatakan, idzan la yughayyi'ana. Kalau memang ini perintah Allah, sekali-kali Allah tidak akan menjadikan kita terlantar. Dia harus kita yakin. Akhirnya muncul nusratullah berupa air Zam-Zam. Akhirnya Allah nyuruh umat selepas itu untuk mengenang ceritanya Hajar. Ada ibadah namanya sa'i, yang mana sa'i itu adalah salah satu usahanya Hajar untuk mencari air, yang mana Nabi Ibrahim memberikan batasan, kamu jangan keluar dari lingkup ini. Maka Hajar walaupun usaha seperti apapun seriusnya, beliau tidak berani melanggar batasan yang diridhoi Allah. Lari sana, lari sini, lari sana sini. Pelajaran dari Hajar bahwa kita ini di dunia ini memang dalam ujian iman dan amal. Apapun kesulitannya, apapun kesusahannya, jangan sampai nabrak pelanggaran agama. Kalau kita begitu itu nanti akan terjadi pada kita seperti Hajar, diridhoi Allah dan di dunia akan dapat macam-macam pengalaman anugerah-anugerahnya Allah. Insyaallah. Ini penting. Ini kurang lebih di Mekah begitu itu nanti manasiknya secara umum. Nanti akan kita terus ada grup yang kita akan ada masukan-masukan untuk penyemangatan baik pun di Mekah maupun di Madinah. Apa ini saya kan? Nanti buat grup ya. Saya kan untuk tahun ini nggak usah nulis audio sih. Mesti bukan lagi? Belum. Kemudian kita ke Madinah. Di Madinah ini ada keberkahan khusus yang di Mekah pun tidak ada. Jadi sebetulnya ini para hadirin-hadirat yang kami muliakan, anugerah Allah kepada kita. Di setiap tempat itu ada anugerah yang tidak bisa didapatkan di tempat yang lain. Di Mekah ada anugerah yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Haji umrah harus ke sana, nggak bisa haji umrah di Teranggil, nggak bisa. Atau di rumah saya kita buat Ka'bah-Ka'bahan, haji umrah itu nggak bisa. Atau buat Hajar Aswad buatan kemudian kita cium, kita anggap ini perwakilan Hajar Aswad, juga nggak bisa. Kemudian ampunan dosa yang melalui ibadah umroh mau kita modifikasi di Indonesia kita buat semirip mungkin, tetap nggak bisa. Maka begitu pula di Madinah itu ada berkah-berkah yang di Mekah pun nggak ada. Di antara berkah yang terbesar, kita safar ke Madinah nanti dari Jeddah, niat kita pertama dan yang utama adalah ziarah Nabi. Man zara qabri ba'da mamati wajabat lahu syafaati au kama jawab. Siapa yang menziarahi kuburku selepas wafatku pasti tak syafaat. Jadi, pertama kali niat ziarahnya ke Madinah adalah ziarah Nabi, baru ziarah yang lain-lain. Baru ziarah Masjid Nabawi, baru ziarah tempat-tempat yang berkah di sana. Orang itu kalau sudah disyafaati Nabi, maknanya pasti husnul khotimah, dikenal oleh Nabi dan disuruh masuk surga oleh Allah. Begitu. Nabi mendoakan, ya Allah, Engkau telah menjadikan untuk Mekah keberkahan yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya pengen 2 kali lipat keberkahan yang Engkau berikan di Mekah, Engkau berikan di Madinah. Di Madinah ini ada keberkahan khusus yang di Mekah pun nggak ada. Mekah yang begitu hebat belum pernah oleh Nabi dijadikan tempat untuk ngatur dunia Islam. Tidak pernah dijadikan oleh Nabi untuk yang beliau pimpin sendiri langsung untuk mengeluarkan rombongan-rombongan perjuangan. Yang beliau pilih Madinah. Mekah yang begitu hebat tidak beliau pilih untuk jadi makom beliau. Beliau milih dimakomkan di Madinah.
Yang mana kata ulama, debu yang nempel pada Nabi di kubur Nabi itu lebih mulia, melebihi arasnya Allah, melebihi Makkah, melebihi Madinah itu sendiri. Karena aras itu makhluk, Ka'bah dan Masjid Nabawi juga makhluk, yang kesentuh oleh Nabi hanya beberapa kali saja. Jadi kalau debu ini nempel terus pada Nabi sampai hari kiamat. Kemudian kita ziarah Raudhah yang Nabi mengatakan Raudhahku ini adalah taman surga. Yang diantara maksudnya kalau orang masuk Raudhah kemudian doa, kondisi dia seperti orang yang di surga, doanya makbul. Di antaranya kita lihat Masya Allah Masjid Nabawi itu dulu luasnya hanya 30 kali 35 1050 meter kurang lebih ketika Nabi kita datang, kemudian berkembang sampai begitu luas. Sekarang kurang lebih masjidnya saja 10 hektaran kurang dikit. Kita sering dengar Al-Madinah Al-Munawwarah itu, Al-Madinah Al-Munawwarah itu kurang lebih luasnya seperti apa? Kurang lebihnya teman-teman semua, Madinah Munawwarah kebanyakan yang dijelaskan dalam hadis-hadis dalam sejarah Islam itu kebanyakan rumahnya, kegiatannya itu adalah yang sudah masuk dalam pagar sekeliling Masjid Nabawi. Hampir semuanya sudah masuk di situ, itu yang kurang lebihnya mendekati 40 hektar luasnya. Jadi sangat kecil, Madinah itu sangat kecil. Tapi berkahnya itu goncangkan dunia dengan kebaikan. Qaryah, satu kampung kecil tak qura yang mempengaruhi semua kampung di dunia. Nah, kampung saya ini berarti lebih luas melebihi Madinah. Ya jelas, apalagi Kemboro 500 hektar. Ini hanya 40 hektar. Yang untuk kegiatan Nabi, yang lainnya sawah, yang lainnya itu. Maka amal-amal Madinah bagaimana kita praktekkan di kampung-kampung kita. Amalan Madinah yaitu praktek Islam yang sempurna di dalam zahir dan batinnya masyarakat Madinah. Insyaallah. Madinah dulu tempat musibah, tempat tengkar, tempat macam-macam keburukan. Begitu diamalkan Islam di sana, dimakmurkan masjid di sana, akhirnya di tempat yang barokah, tempat asbab persatuan, tempat hidayah yang menyebarkan kebaikan seluruh dunia. Kemudian kita ziarah Baqi. Lebih 10.000 sahabat dimakamkan di Baqi. Yang mana sekecil-kecilnya sahabat, teman-teman semua, itu wali sebesar apapun selepas sahabat sampai hari kiamat tidak akan bisa mencapai derajatnya seorang sahabat. Karena sahabat itu adalah wali resmi. Yang resmikan langsung Quran. Kalau kita ziarah wali songo, itu kita tingkat